Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah, saya sangat senang Pak Atendi di ruangan saya untuk berdiskusi tentang coaching ya. Oke, kemarin sih Pak Atendi bilangnya mau melaksanakan coaching ya Pak Atendi. Betul Bapak. Nah, di sini saya akan memberikan dukungan. Mungkin kita sharing ya, berbagi terkait nanti apa saja yang akan Pak Atendi lakukan saat coaching. Kira-kira bagaimana saya bisa membantu Pak Pendi nanti di coaching? Baik, terima kasih Bapak. Dalam kegiatan coaching nanti saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan persen mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya nanti Bapak. Oke, saya sangat mendukung tentang apa yang tadi Bapak sebutkan ya. Nanti kan itu butuh strategi ya Pak. Nah, dalam strategi itu kan ada hal yang menjadi prioritas atau yang harus difokuskan. Nah, nanti pada kegiatan coaching nanti apa yang akan Bapak fokuskan terkait strategi coaching ini? Oke. Terkait dengan strategi nanti saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coaching saya nanti Pak. Oke, baik. Saya sudah catat ya. Jadi bagaimana menurut Bapak nih ya, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal yang tadi Bapak sebutkan? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching saya nanti Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing murid saya dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, kalau begitu. Nah, berikutnya ya, tadi saya udah paham nih apa yang Bapak gambarkan. Kemudian, apa harapan Bapak? Apa yang ingin Bapak capai ya? Apa yang menjadi tujuan Bapak ketika coaching nanti? Saya berharap pada observasi kali ini Bapak memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan khususnya dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kira-kira setelah percakapan kita ini Bapak langsung melakukan coaching ya? Betul. Oke, nanti saya akan memperhatikan ketika Bapak melakukan coaching. Nanti saya akan mencatat hal-hal yang menjadi temuan ya, atau menjadi mungkin nanti kita akan diskusikan setelah coaching itu sendiri ya. Jadi saya nanti akan menjadi pengamat atau observer terkait coaching Bapak. Di ruangan mana Pak? Di ruang kelas 9A Pak. Oke, baik, kalau begitu saya ikut Bapak ya. Baik. Oke, silakan Bapak dulu, saya duduk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jajang, silakan duduk Ya, Pak. Pak Fendi, ya terima kasih Pak Fendi ya. Boleh saya meminta waktunya sebentar Pak Fendi? Boleh Pak, silakan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau bercerita ya Pak Fendi tentang apa yang saya alami tadi ketika seperti di kelas. Oh begitu. Iya. Jadi begini ceritanya Pak Fendi. Saya baru saja mendapatkan teguran dari Pak pengawas. Pengawas kan supervisi itu ke ruangan saya ketika mengajar. Beliau pengawas itu ketika melakukan supervisi tanpa keberatan gitu. Ada yang nggak sok gitu dalam diri Pak pengawas itu terhadap apa? Terhadap ketika saya ngajar tidak membawa buku teks. Nah itu Pak Fendi. Saya hanya menggunakan sumber-sumber air ketika mengajar itu. Jadi ketika saya diingatkan sama Bapak pengawas, saya menyampaikan kepada beliau bahwa tetap saya mengacu kepada kurikulum, jadi walaupun tidak menggunakan buku teks pelajaran ya yang baku, tapi tetap saya mengacu kepada kurikulum dengan sumber-sumber yang lain gitu. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dengan apa yang saya lakukan tadi ya, dengan mengajar tanpa buku teks tersebut, sehingga beliau menyampaikan melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh iya begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Ini Pak Fendi, saya sudah terbiasa ya ngajar dengan cara saya gitu.
dengan cara tersebut saya sudah terbiasa gitu, dan materi yang saya ajarkan memang sudah saya kuasai, jadi saya tidak memerlukan itu. Kira-kira apa kelebihan yang Bapak rasakan dengan tidak menggunakan buku teks, Pak? Saya rasa saya lebih bebas ketika menyampaikan pendapat itu. Saya merasa bebas menyampaikan materi, kemudian implementasi dari materi mengajar gitu. Kalau boleh saya tahu, Pak, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan biasanya sumber-sumber yang dari internet, bisa dari situs-situs dari blog, atau ketika saya membutuhkan sumber berbentuk video, saya biasanya ngambil dari YouTube. Oke, menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Kalau menurut saya sih, ya kalau dipikir-pikir tidak akan menghambat ya. Menggunakan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih, apa ya. Bahkan mungkin bisa memperkaya ya referensi murid ketika mengeksplorasi mungkin ya, materi yang mereka pelajari. Oh iya, saya setuju dengan Bapak sebetulnya. Semua bisa jadi narasumber dari sumber belajar sebetulnya, Pak. Semakin banyak sumber belajar yang Bapak gunakan, maka malah akan semakin baik dalam proses pembelajaran. Tidak terpatok hanya pada buku teks saja, karena kadang-kadang buku teks itu kan ada yang tidak ada, sehingga kita bisa mencari dari sumber belajar yang lain, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Ada beberapa tahapan mungkin yang akan saya lakukan ya, Pak. Yang pertama tentu saya akan menghadap dulu atasan Bapak Kepala Sekolah ya, untuk memohon maaf. Bagaimanapun juga itu tidak berkenan di hati Pak Pengawas, jadi saya akan mohon maaf ya, karena saya telah membuat Pak Pengawas kecewa. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan saya ingin bertemu langsung bertatap muka dengan Bapak Pengawas ya, supaya masalah ini bisa selesai ya, dan tidak menimbulkan salah paham di antara saya dengan Bapak Pengawas. Itu mungkin Kalau jika Bapak dipertemukan dengan pengawas, kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Pengawas? Tentunya ya, saya akan mengatakan bahwa saya akan menggunakan banyak sumber belajar ya, di antaranya buku teks. Jadi selain sumber-sumber yang biasa saya gunakan, saya akan menggunakan sumber buku teks ya, kemudian internet, video pembelajaran, supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi ya, dengan merdeka terhadap materi-materi apa yang diajarkan. Itu mungkin bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan rencananya berhasil ya. Nah, untuk apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Nah, tentunya saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran KKP atau mau belajar itu ya menggunakan banyak sumber belajar ya. Tadi sudah saya katakan buku teks, ya, kemudian internet, video-video pembelajaran atau sumber-sumber lain di luar itu akan saya gunakan sebanyak mungkin supaya murid bisa mengeksplor ya materi ya dengan merdeka belajar. Dan saya ingin membuat murid-murid itu merasa senang, merasa senang ketika belajar karena bisa mengeksplorasi materi ya dengan berbagai macam jenis, dengan bervariasi ya, tapi tanpa ada unsur paksaan. Jadi biarkan mereka sesuai keinginan mereka memilih sumber mana yang akan dipergunakan sesuai dengan minat mereka. Itu mungkin. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Pak. Kalau saya sangat mendukung sekali dengan ide-ide yang sangat luar biasa sekali yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terkait dengan sumber belajar, saya kira sumber belajar itu boleh di mana saja Pak. Boleh menggunakan media online, boleh menggunakan buku teks. Yang penting itu semuanya sesuai dengan apa yang harus kita ajarkan kepada murid-murid kita, Pak.
Ya, baik, terima kasih ya Pak Pendi atas waktunya. Kita bisa jadi saya mendapat banyak pencerahan dari Pak Pendi. Ya, mudah-mudahan tujuan akhirnya ya saya sendiri bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mulai silakan Pak. Selamat siang Pak Pendi. Selamat siang Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu. Kita diskusi kembali ya terkait hasil observasi yang tadi saya lakukan pada coaching Pak Pendi ya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri dalam kompetisi tersebut Pak? Ya, baik Bapak, tadi setelah saya melakukan coaching dengan salah satu guru saya tadi Bapak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Nah, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Baik, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik Bapak. Oke. Boleh saya mengutarakan hasil pengamatan saya Pak? Boleh, silakan Bapak. Boleh. Tadi saya melihat Bapak telah melakukan kegiatan mendengarkan secara aktif, jadi bukan mendengarkan biasa saja. Di sini saya melihat Bapak mendengarkan tapi sambil mencatat hal-hal yang penting ya, itu aktif masuknya Pak ya. Dan tadi juga saya lihat Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu berbobot dan sangat baik, bahkan sangat efektif sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Alhamdulillah saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya. Mudah-mudahan ini bisa saya jadikan sebagai motivasi ke depan bisa lebih baik. Baik. Namun demikian saya juga tadi melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Pak ya. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat bertanya pada tahap alur identifikasi Bapak memberikan pertanyaan kepada coaching yang kurang mendalam. Nah, sehingga identifikasinya kurang maksimal. Bagaimana pandangan Bapak tentang identifikasinya? Ya, saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi di pertemuan selanjutnya Pak. Oke, baik. Nah, dari diskusi kita ini Pak, apa langkah nyata yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, saya sudah memiliki rencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif ke depannya Pak. Oke, saya rasa itu adalah langkah yang baik ya Pak ya. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi. Ya, terakhir, apa yang sudah Bapak peroleh dari proses kita dari awal, kemudian Bapak coaching dan sekarang pertemuan kita yang ketiga? Baik, saya merasa lebih memahami area mana yang perlu saya berkembang dan juga saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan karena ini merupakan sebuah masukan yang sangat luar biasa untuk perkembangan saya ke depan Bapak. Baik, terima kasih ya Pak Pendi. Semoga proses yang sudah Pak Pendi lakukan itu bisa membawa dampak positif bagi perkembangan Pak Pendi secara individu maupun bagi perkembangan rekan-rekan dan sekolah secara berkelompok, sehingga apa yang kita harapkan yang menjadi tujuan kita bisa kita capai bersama-sama dan sesuai harapan. Seperti itu ya Pak Pendi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk ke kelas Bapak. Baik, saya juga ada jam belajar sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.